Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arjun Bardianto ingin mempresentasikan hasil review dari kelompok mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank. Yang pertama, risiko operasional dan risiko perbankan syariah. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen. Risiko perbankan syariah merupakan risiko yang ditimbulkan kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan operasional bank syariah. Karakter manajemen risiko dalam bank syariah. Yang pertama, penilaian risiko. Yang kedua, antisipasi risiko. Yang ketiga, monitoring risiko. Yang keempat, identifikasi risiko. Selanjutnya yang kedua, tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola dalam bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Manfaat tata kelola dalam bank syariah. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mengurangi risiko operasional dan hukum. Yang ketiga, menjamin kepatuhan syariah. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, materi yang ketiga, analisis tingkat kesehatan bank, transparansi dan kualitas data. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Tujuan transparansi. Yang pertama, mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Materi yang keempat, kecukupan modal dan Basel. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola kecukupan modal. Yang pertama, menilai kebutuhan modal. Yang kedua, menerapkan rasio kecukupan modal yang memadai. Yang ketiga, merencanakan modalisasi yang efisien. Yang keempat, mengelola risiko secara efektif. Yang kelima, mengikuti perkembangan peraturan perbankan. Nah, selanjutnya materi kelima, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi, dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah selain individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko. Yang kedua, GCG. Yang ketiga, rentabilitas dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko saja. Nah, materi yang keenam, hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Manajemen risiko adalah suatu proses yang berulang dan membahas tentang analisa, perencanaan, implementasi, kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan, dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat.
Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger atau konsolidasi. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua, sinergi. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan. Yang keempat, penurunan biaya. Yang kelima, meningkatkan dana. Dan yang materi yang ketujuh, yang terakhir, tantangan masa depan bank syariah. Arah pengembangan bank syariah yang sebelumnya tertuang pada roadmap perbankan syariah Indonesia tahun 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya. Tantangan perbankan syariah di masa depan. Yang pertama, permasalahan klasik. Biasanya ini yang masih dihadapi perbankan syariah Indonesia saat ini adalah rendahnya pangsa pasar atau market share. Dan kedua, minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Dan yang ketiga, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah apabila dibandingkan dengan bank konvensional.